Halo, selamat sore. Hari ini kita masuk di pertemuan keempat mata kuliah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan selamat menyimak materinya. Saya akan share screen. Oke, di pertemuan 4 ini kita masih membahas tentang perkembangan TIK dan media sama seperti minggu lalu, tapi ada pergeseran materi pokok tentunya. Nah, di materi pokok pertemuan 4 ini kita akan berbicara mengenai perkembangan TIK, bagaimana dia mengubah media hari ini gitu ya. Kalau dulu media konvensional atau media lama seperti media cetak dan media penyiaran, sementara sekarang itu medianya media baru. Seperti apa nanti kita akan bahas. Lalu yang kedua, kita juga akan mengulas mengenai media baru mengubah jurnalisme gitu. Kalau dulu jurnalismenya itu cenderung investigatif, mendalam gitu. Kalau sekarang jurnalisme online itu seperti apa? Lalu yang ketiga, media baru dan komunikasi pemasaran. Dan yang terakhir, kita juga akan bicara mengenai media baru dan komunikasi politik. Bagaimana TIK mengubah media hari ini? Jadi sebelumnya kita juga sudah bahas ya bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memunculkan media baru yang inovatif, kemudian dinamis dan interaktif. Tapi bagaimana TIK mengubah media itu sendiri? Kalau dulu para pemilik media, kemudian teman-teman jurnalis mengendalikan organisasi media itu dengan banyak lapisnya gitu ya. Kalau misalnya televisi deh ya contohnya. Sebagai media penyiaran, berita itu dicari oleh seorang reporter. Kemudian sampai ke ruang redaksi, ada tim editor di situ, kemudian juga dirapiin ada scriptwriter-nya, sampai nanti nyampe juga ke tangan news anchor, baru deh disiarkan seperti itu. Jadi berlapis ya, bentuk organisasi medianya itu lebih kompleks, strukturnya jelas. Nah, perkembangan TIK tentu saja juga memengaruhi media dari sisi organisasi. Adanya konvergensi membuat konten yang sama bisa dilihat di berbagai jenis media. Contohnya konten di Kompas yang cetaknya harian Kompas gitu ya, yang terbit setiap hari, yang cetak itu juga bisa dilihat di Kompas ID, kompas.id, dan juga dibahas di Kompas TV gitu, diulas, diobrolin, mengundang narasumber seperti itu. Jadi sebetulnya temanya sama gitu, dari sumber yang sama bisa, tapi nanti bisa lahir di berbagai platform media begitu. Kemudian kebutuhan jurnalis juga saat ini dituntut untuk multi skill. Jadi jurnalis tidak hanya bisa melaporkan berita, tapi juga dia bisa menulis, dituntut juga untuk memproduksi atau membuat berita itu sendiri, dan juga bisa mengeditnya. Jadi tadi yang berlapis itu udah cenderung nggak ada lagi nih di era media baru, khususnya dari segi organisasi media. Kemudian kontennya juga baru, bukan cuma dari sisi organisasinya aja. Perkembangan teknologi informasi komunikasi memengaruhi media dari segi konten yang diproduksi. Contohnya sekarang tuh ada live blogging ya, di mana terjadi gabungan media sosial dan juga live news reporting. Contohnya seperti live tweet dan juga live stream kayak gitu. Bahkan uh, apa namanya hal yang trending di Twitter gitu ya, itu menjadi bahan utama pemberitaan di media massa, di televisi dalam hal ini gitu. Jadi sekarang tuh ada konvergensi, ada penggabungan. Media lamanya tetap berproduksi, kemudian media barunya juga tetap digunakan, bahkan menjadi sumber utama saat ini. Kemudian yang berikutnya adalah jurnalisme data. Analisis data statistik dituangkan dalam narasi atau visual, bisa berupa infografis, berupa artikel, bisa juga berupa video pendek gitu ya, seperti yang dilakukan oleh narasi. Dia itu juga mengupload video singkatnya selain di IGTV, di Instagram TV-nya mereka ya, akun resminya. Kemudian di YouTube channelnya juga
gitu, 4 menit kayak gitu, itu juga ditayangkan. Isinya ada infografis, ada juga teks yang berjalan, kemudian gambar bergerak gitu, kemudian ada juga kutipan wawancara yang diambil, entah itu berupa suara atau memang si narasumbernya itu di-shoot begitu. Lalu ada juga istilahnya gamified journalism. Maksudnya adalah penerapan konsep gamifikasi, game gitu, seperti mekanisme feedback gitu ya, ada respon, ada interaksi di situ, ada timbal balik, kemudian ada juga reward gitu. Dengan main game kan kita suka dapat poin kayak gitu ya, dapat skor, dapat reward. Nah, itu juga dilakukan sekarang di jurnalistik nih. Jadi hal ini bisa membantu media berhubungan dengan audiensnya. Jadi lebih ada engagement di situ. Lalu pola konsumsinya juga baru sekarang, tidak cuma organisasi dan juga kontennya aja. Jadi perkembangan teknologi informasi komunikasi memengaruhi media dari segi pola konsumsi audiens. Jadi sekarang itu pola konsumsinya cenderung baru, di mana dominasi media online membuat komunikasi audiens cenderung cepat, kemudian atensinya menurun gitu ya. Karena apa? Orang sekarang nggak bisa berlama-lama mengakses satu konten, satu berita, satu informasi. Jadi pengennya cepet-cepet aja gitu loh. Dan itu juga memengaruhi media untuk memproduksi konten yang nggak mendalam gitu. Hanya permukaan aja gitu ya. Karena toh apa daya perhatian dari audiensnya juga sudah menurun sekarang gitu. Dan baca berita pengennya cepet-cepet aja kayak gitu. Maka cenderung superficial juga, banyak menggunakan mobile phone ngaksesnya. Kemudian hubungannya cenderung baru nih, pola konsumsi medianya. Jurnalis tetap ingin mempertahankan fungsi gatekeeper informasi di situ ya, dalam hal ini mengendalikan informasi itu diyakinkan, dipastikan bahwa itu benar gitu ya, tidak hoax gitu, tidak berita bohong seperti itu. Audiens ingin lebih berpartisipasi di satu sisi gitu. Jadi pengen ngasih komentar, ngasih feedback gitu. Kalau memang kolomnya disediakan seperti di YouTube, di Instagram, itu audiens seneng gitu. Bahkan sekarang nggak jarang juga komentar audiens itu menjadi bahan pemberitaan di portal berita online kayak gitu. Terus dari sisi pemilik medianya sendiri ingin mengikutsertakan audiens agar tetap relevan gitu. Jadi kenapa sih komentar sampai dijadiin bahan berita? Karena memang itu ya yang membuat tren gitu, membuat opini tuh bergeraknya ke arah mana sih sebetulnya. Terus audiens tuh sekarang lagi cenderungnya kemana nih arahnya kayak gitu, mendukungnya kemana, atau punya pendapat apa nih audiens kayak gitu. Jadi sekarang hubungannya itu cenderung baru antara audiens dengan media gitu. Media dalam hal ini para jurnalisnya maupun pemilik medianya itu sendiri. Kemudian audience analytics. Dulu kalau media pengen tahu siapa audiensnya, itu harus melalui surat redaksi gitu ya, telepon, mengirim surat pembaca kalau di media cetak, kalau di radio itu ikutan apa request lagu, kemudian memberikan opini atau menyampaikan salam dan lain-lain. Kalau sekarang cukup menggunakan data. Jadi dengan web itu bisa dilihat tuh data analytics-nya. Berapa sih sebetulnya jumlah pembaca kita, kliksnya tuh berapa gitu ya. Terus cenderungannya itu laki-laki atau perempuan seksnya. Lalu usianya bagaimana? Terus dari sisi psikografisnya gimana? Gaya hidup, pilihan apa? Pilihan media yang dipilih oleh si audiens itu sendiri. Kemudian juga pandangan dia kayak gitu. Bahkan sampai bisa tahu ya pengeluaran dia itu berapa kayak gitu melalui survei dan lain-lain. Jadi audience analytics ini memungkinkan untuk meraih data audiens dengan lebih holistik dan juga cepat gitu. Media baru memengaruhi praktik komunikasi tentu saja ya. Media baru dan jurnalisme ada 4 aspek yang berubah. Yang pertama dari sisi waktu. Dulu siklus berita itu teratur. Ada pagi, siang, malam gitu ya. Berita pagi, berita siang, berita malam, kemudian apa breaking news gitu, highlights dan lain-lain. Kalau sekarang
berita tuh tiap detik gitu, bahkan satu detik ada berapa berita muncul di portal berita online gitu ya. Kalau dulu ada proses riset, seleksi dan produksi yang sangat panjang, sekarang itu menjadi timeless ya, nggak mengenal waktu lagi, siklusnya juga konstan dan never ending, terus-terusan ada terus tiap detik tuh berita gitu. Dan jurnalisme itu sebagai investigasi kalau dulu ya, jurnalisme sebagai publikasi kalau sekarang gitu. Jadi nggak harus investigatif, mendalam, komprehensif gitu, nggak harus. Bahkan berita tuh terpotong-potong supaya apa? Supaya jumlah kliknya nanti lebih banyak lagi dengan hyperlink gitu loh. Baca berita selanjutnya kayak gitu. Jadi udah nggak berhalaman-halaman lagi sekarang gitu ya. Kalaupun dibuat berhalaman-halaman, itu tuh siasat media aja untuk meraih banyak pengiklan. Karena kan dalam satu halaman gitu ads-nya tuh banyak. Terus kalau kita pengen tahu berita selanjutnya atau teks berikutnya apa ya tentang ini, dibuat penasaran begitu, kita klik berita, kita klik halaman selanjutnya, itu ads-nya udah berbeda lagi kayak gitu. Atau kita bikin tadi ya, pakai hyperlink aja. Beritanya banyak, sebetulnya isunya satu, beritanya bisa sampai 15 gitu loh di hari yang sama. Seperti itu. Terus yang kedua dari sisi pasar, adanya fragmentasi audiens sekarang ya, golongan audiens mulai terpecah-pecah berdasarkan media yang dipilihnya. Ada kecenderungan audiens untuk selalu ingin menikmati berita secara gratis, pemilik media menjawab tantangan dengan mengurangi jumlah jurnalis. Nah, dengan adanya era media baru ini, banyak istilahnya itu senjakala media massa. Jadi koran yang gulung tikar gitu, media cetak ya tidak lagi beroperasi, tapi berubah total secara online kayak gitu. Otomatis para pekerja medianya dikurangi karena tadi satu jurnalis udah bisa ngedit, udah bisa bikin berita, udah bisa nyari berita sendiri gitu kan, bisa upload sendiri, selesai gitu loh. Jadi bisa berapa persen tuh terkurangi jumlah jurnalisnya kayak gitu. Jadi dari sisi pasarnya juga karena begitu, orang cenderung seneng baca berita yang gratis, nggak mau berlangganan gitu loh. Ikutan ini aja, apa, follow akun Twitternya portal berita online tertentu. Jadi kita nggak perlu langganan lagi gitu ya, secara online berita. Terus berita udah tersebar sekian banyak gitu sekarang produsen medianya. Kemudian pilihannya beragam banget mau berita seperti apa. Jadi karena itu pendapatannya berkurang, maka teman-teman jurnalisnya juga dikurangi gitu ya, jadi lebih kompak lagi tim redaksinya begitu. Lalu yang ketiga dari sisi otonomi jurnalistik. Dulu jurnalis itu sebagai gatekeeper ya, gatekeeper informasi sebagai watchdog gitu, memberikan informasi untuk kepentingan umum dan memastikan informasinya itu benar, kredibel, bisa dipertanggungjawabkan. Sementara kalau di era media baru, semua orang itu bisa mengeluarkan opini, memberikan kritik selayaknya jurnalis, sehingga otonomi jurnalistik itu menjadi semakin sulit gitu. Sebetulnya ada dua istilah ya, ada yang civic journalism sama ini apa namanya, kalau civic itu yang memang sekolah jurnalis, terus memang dia seorang wartawan seperti itu. Kemudian ada juga yang di sisi lain namanya citizen journalism. Kita orang biasa yang bukan insan media juga membuat konten, berkomentar, terus bisa membuat satu informasi itu menjadi viral misalnya, kayak gitu. Jadi di era sekarang nggak cuman para civic jurnalis, tapi juga citizen jurnalis, juga jurnalis semua warga. Jadi warga biasa yang bukan jurnalis, bukan orang media, itu juga bisa membuat konten, menyebarkan informasi. Lalu yang terakhir, ada juga perubahan budaya penulisan ya di media. Kalau dulu konsumsi media itu mengikuti jadwal tertentu, tadi yang pagi, siang, sore, atau kalau harian itu ya tiap hari gitu ya terbitnya. Terus kalau majalah ada yang 2 mingguan, ada yang sebulan sekali kayak gitu. Kalau sekarang dengan adanya portal berita online tadi yang saya sampaikan bisa tiap detik, bahkan tiap detik bisa muncul beberapa berita gitu. Dulu konsumsi media mengikuti jadwal tertentu dan di pola baru orang melihat berita sekilas di waktu kerja ya, sambil skimming aja gitu, dia nggak baca mendalam gitu kan. Kemudian bahkan misalnya sambil menunggu menunggu makanan diantarkan ke mejanya saat jam makan siang gitu, sambil scroll sosmed gitu ya, melalui Twitter gitu dia sepintas baca berita gitu.
Seperti itu sekarang ada perubahan budaya penulisan maka gitu ya. Jadi dengan pola konsumsi berita yang seperti itu, ya ngapain juga nulisnya terlalu mendalam, terlalu bagus gitu. Maka sekarang banyak apa ya, portal berita online tuh yang typo gitu ya, salah ketik misalnya, kemudian apalagi nggak selesai kalimatnya gitu loh. Saya sering menemukan itu. Jadi eh, karena apa ya, akses beritanya tadi yang seperti itu, singkat gitu ya, skimming aja gitu, bahkan nggak dibaca, cuman clickbait gitu ya, cuman lihat judulnya doang, ya udah akhirnya gaya penulisan media juga jadi berubah kayak gitu. Ini mengubah bagaimana berita diproduksi atau ditulis gitu ya. Jadi cenderung kalau bisa dibilang kasarnya tuh asal-asalan gitu kalau sekarang. Nah, perubahan budaya penulisan itu ada upaya kolaboratif, kolektif dalam penulisan. Bisa aja teman-teman jurnalis dari berbagai media berbeda itu saling bertukar informasi atau bahan pemberitaan. Jadi di sini kolaboratif tuh akan meringankan pekerjaan para jurnalis dan juga kolektivitas di situ ya, saling apa bertukar berita gitu. Ya udah kamu fokus di situ deh, saya di sini tapi nanti tukeran ya gitu. Itu dimungkinkan sekarang. Nah, kemudian kalau di komunikasi pemasaran sendiri gimana? Media baru dan komunikasi pemasaran itu ada 4 aspek juga. Yang pertama, online media monitoring. Kalau dulu media monitoring itu dilakukan secara manual dengan membeli berbagai media cetak gitu ya. Contohnya KL deh, kementerian atau lembaga mau melihat sentimen pemberitaan media mengenai acara dia gitu. Dia akan beli berbagai media cetak, bahkan melanggan gitu kan, perusahaan swasta juga melakukan itu. Tapi sekarang bisa cukup dengan menggunakan aplikasi seperti Media Toolkit. Mungkin nggak lagi berlanggan media cetak tuh, maka itu ya oplah media cetak berkurang gitu. Terus banyak yang gulung tikar, media cetaknya tidak lagi terbit, akhirnya fokus saja di online. Lalu dari sisi kampanye online juga, brand campaign yang dilakukan secara online ini banyak sekali dilakukan saat ini. Tren saat ini mengedepankan respons otentik kepada audiens atau konsumen gitu. Jadi pengen tahu responnya gimana sih terhadap brand mereka. Terus konsumen tuh sebetulnya suka nggak sih dengan launching produk kita yang terbaru gitu, misalnya kayak kemarin ya, tanggal 14 September 2021 Apple ngeluncurin seri iPhone 13 gitu. Itu gimana tuh tanggapannya di publik gitu? Karena itu akan menjadi bahan pemberitaan yang luar biasa ya, kalau Apple kan sudah punya pangsa pasar tersendiri dan sudah meluas di seluruh dunia konsumennya. Jadi orang tuh justru nunggu gitu, nggak cuma media aja yang nungguin, tapi juga para YouTuber gitu, karena dia akan langsung ngulas gitu kan. Kemudian kita juga sebagai user gitu yang biasa pakainya iOS, itu akan tahu ada tawaran apa sih di seri terbarunya dia gitu misalnya. Kemudian online press room. Saat ini siaran pers bisa dikompilasi dalam satu bagian di website brand sehingga memudahkan jurnalis untuk mengakses informasi. Contoh perusahaan A merilis satu program tertentu gitu. Jadi jurnalis ya tinggal akses aja di official website perusahaan tersebut. Terus di situ juga nanti ada rilis resminya dari perusahaan yang dikeluarkan oleh public relations perusahaan itu. Ada videonya juga, ada spesifikasi produk yang diluncurkan, misalkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah virtual launching. Acara launching produk dan tanya jawab melalui live streaming populer sekali di era pandemi ini. Jadi di komunikasi pemasaran, dari sisi campaign, kemudian launching, ya, press, kemudian juga media monitoring itu sudah berubah. Lalu yang berikutnya adalah media baru dan komunikasi pemasaran. Ini masih tentang pemasaran, tapi dari sisi ini saya mau tekankan tentang storytelling. Jadi sekarang tuh memang orang lebih suka kalau konten iklan itu lebih ke storytelling kayak gitu. Bobot ceritanya lebih diperbesar lagi karena orang tuh pada dasarnya suka dongeng gitu ya, suka cerita, suka mengenai apa, ada isu apa gitu, ada kasus apa. Terus kalau diceritain itu akan lebih ngena biasanya.
karena cerita itu ya dekat dengan pengalaman orang gitu ya. Banyaklah iklan yang dilakukan terus mengandalkan cerita di situ. Contoh apa ya? Saya sering tuh lihat kalau di YouTube lagi ngakses konten tertentu, ada satu iklan Grab apa Gojek, saya lupa. Tapi justru yang paling melekat tuh ceritanya gitu ya. Ayahku udah menjalankan protokol kesehatan, kamu juga ya, biar kita sama-sama aman kayak gitu. Jadi sengaja pakai voice over anak kecil kayak gitu. Terus di situ ditampilkan videonya apa namanya, seorang ayah yang driver gitu ya, pakai masker dengan benar, pakai masker medis, kemudian dia juga sudah divaksin, terus armada kendaraannya juga pakai apa, ada penyekatnya, disediakan hand sanitizer kayak gitu, disemprot disinfektan dan lain-lain, dan itu biasanya akan lebih mengena ke konsumen. Iya ya gitu, drivernya aja udah sebegitu rapinya menjalankan protokol kesehatan, masa saya penumpangnya enggak? Toh kita dalam hal ini ya, di era pandemi ini pengen sama-sama selamat gitu ya, sehat gitu, tapi tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik, dengan lancar kayak gitu. Dan masih banyak contoh komunikasi pemasaran lainnya yang sangat mengandalkan storytelling. Terus media baru dan komunikasi politik, dan di era media baru ini tentu komunikasi politik juga berubah. Saya ingat banget dulu sebetulnya diinisiasi sama Obama yang melakukan campaign melalui sosial media, bahkan menggalang dana ya. Jadi para pendukungnya itu urunan untuk membiayai kampanyenya Obama gitu. Terus hal ini dilanjutkan oleh atau apa ya, diadaptasi juga campaign ini oleh Pak Jokowi ketika sebelum 2019, bahkan ya di 2014 sudah mulai campaignnya itu pakai media baru gitu, media sosial. Jadi konstruksi citra politik di media sosial itu penting banget. Bagaimana misalnya seorang calon kandidat presiden itu punya akun sosial media yang memang di-create sama tim kampanye pemenangan pemilu gitu, dengan serius, dibuatlah kontennya dengan begitu bagus gitu ya, pakai video yang terniat gitu kalau kata anak-anak muda zaman sekarang. Terus captionnya juga dipikirkan betul gitu. Bagaimana misalnya hashtag yang digunakan supaya melekat di benak masyarakat gitu. Terus sampai akhirnya ya tujuannya biar menang gitu pemilu gitu ya. Terus, pejabat dan institusi pemerintahan juga mengkomunikasikan citra dan pandangan lewat media sosial. Karena mungkin sekarang orang males gitu ya ngakses official website partai apa gitu. Langsung aja kalau kita suka sama kandidat tertentu untuk calon legislatif misalnya, kita bisa follow akun sosial medianya, atau nggak follow pun kita bisa lihat kan, karena mereka harus terpublish gitu, tidak mungkin private sosial medianya, kita bisa lihat dia punya program apa sih ke depan seperti itu. Terus masyarakat bisa menyuarakan aspirasi ke pejabat publik dan institusi pemerintahan, bisa langsung mengkritik gitu, kayak contoh ada akun YouTube KSP, Kantor Sekretariat Presiden. Di situ banyak banget aktivitas presiden yang di-upload gitu ya, rapat atau kunjungan kerja. Terus akhirnya si audiens ya, kita semua publik bisa mengomentari gitu konten tersebut. Pak, jangan di situ aja dong yang dikunjungi, daerah saya juga, misalkan seperti itu. Bahkan ada juga pejabat publik yang memang membuka dirinya untuk silakan mention saya di Twitter kalau misalkan ada kerusakan di jalan apa, misalkan gitu. Ya tentu saja itu harus coverage ininya dia ya, kewenangannya dia. Kemudian ada juga pola timbal balik yang mungkin terjadi, interaktif gitu, bisa berkomentar. Jadi udah banyak ya organisasi medianya berubah di era media baru ini, kemudian kontennya juga berubah, media baru juga berpengaruh di komunikasi pemasaran, di komunikasi politik. Lalu selesai materinya, ini referensinya, tetap saya ambil dari buku wajib kita, dan ada satu tambahan dari Understanding New Media, Siapera di 2017. Untuk forumnya, teman-teman silakan pilih
mau memberikan contoh di komunikasi pemasaran atau politik atau keduanya bisa ya. Bagaimana sekarang TIK itu mengubah media dan komunikasi pemasaran atau media dan komunikasi politik. Jadi silakan pilih salah satu, terus paparkan contoh realnya yang kalian ketahui saja, yang pernah kalian alami, lalu posting di forum. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan di forum kolabor dan WhatsApp group. Sehat selalu, sampai ketemu. Jangan lupa forumnya diisi dan pastikan kalian klik presensi submit dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.